Yao Yuekong meraung keras, tapi yang dia dapatkan hanyalah ejekan konyol dari Raja Zer. Pernahkah kamu melihatnya? Ini sifat dasar kamu semut. Kamu selalu menempel pada yang kuat seperti dinding rerumputan. Berpikir bahwa aku telah memecahkan rahasia rajaku. Aku ingin menggunakan raja ini untuk menangani leluhur kulit hitam. Ketika aku melihat niat membunuh raja ini, dia menoleh dan memberitahu leluhur hitam untuk mengancam raja ini. Katakanlah kamu adalah semut. Kamu masih ingin melawan. Karena itu, kamu akan selalu menjadi semut. Bahkan jika Raja Ilahi Zerg terluka parah, setiap tulang sayap di belakangnya berniat untuk membunuh tanpa batas, dan bahkan pelindung tubuh dari langit bulan iblis dengan mudah ditembus. Dan Qin Yichan langsung mengerti bahwa bukan hanya Raja Dewa Zerg yang menakutkan, tetapi juga kerangka ini. Dia telah mengambil tindakan untuk memenjarakan Huadao Gentle Win Nianwu, membuatnya sulit untuk menyentuh kontrak surgawi. Di sisinya, dalam menghadapi dua keberadaan tirani seperti itu, Putri Wenxing menjerit lagi dan lagi. Dan Qin Yichan sepertinya merasa bahwa tidak ada jalan ke langit dan tidak ada jalan untuk pergi. Melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Inilah dunia serangga puluhan juta tahun yang lalu. Seperti yang pernah Yao Yuekong katakan, jika mereka tidak memisahkan ruang dan waktu, apalagi memata-matai Raja Dewa Zer, akan sulit bagi mereka untuk menginjakan kaki di induk Zer. Namun, pada saat ini, Qin Yichan gemetar, kontrak surga. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichan tiba-tiba naik ke udara, dan tulang sayap Raja Dewa Zer juga tidak melepaskannya. Ketika paku tulang sayap menghantam, Qin Yichan dan Yao Yuekong melihat pemandangan yang persis sama. Keduanya akan menembus tubuh, dan akan ditangani oleh Raja Dewa suku Zer seolah-olah mereka telah menangkap mangsa. Pada saat itu, Qin Yichan tidak punya pilihan sama sekali. Dia hanya bisa meledakkan semua kekuatannya dan bahkan mengorbankan banyak harta sekaligus. Tetapi dia mengambil kesempatan untuk terbang ke langit. Pada saat itu, Qin Yichan dikelilingi oleh Baohua, Laut Biru dan Naga Biru bertahan, dan Gunung Pisau Penjara berlari untuknya. Taoisme bawaan Heze berubah menjadi volume ambulans, menghancurkan sekitarnya. Dia seperti kekayaan surga, berjuang untuk lompatan. Tapi perlawanan semacam ini tampak sangat konyol bagi Raja Dewa Zer. Dengan begitu banyak metode yang digabungkan, sepertinya dia bisa lolos dari serangannya. Tapi Anda bisa menghindarinya sekali. Dengan tingkat serangan ini, dia bisa keluar kapan saja. Terlebih lagi, bahkan jika Qin Yichan lolos, masih ada beberapa kaisar serangga di dunia serangga yang luas ini, serta berapa banyak pembangkit tenaga Zerg. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri tanpa Raja Zerg mengejar dan membunuhnya. Namun, apa yang membuat Qin Yichan sangat gembira adalah melihat bahwa dia mati-matian menghindari pukulan itu. Raja Zerg cemas, dan wajah yang cacat itu terdistorsi hingga ekstrim. Kemarahan semacam ini tidak hanya datang dari semut, bahkan tidak ada jepitan yang tidak nyaman sampai mati, tetapi juga kemarahan untuk keluar dari malapetaka. Pada saat itu, Qin Yichan menginjak langit dengan kakinya, tetapi tiba-tiba jatuh dengan cepat, langsung ke kaki gunung. Ledakan. Kecepatan Qin Yichan tidak lambat, tetapi Raja Dewa adalah Raja Dewa. Gunung tinggi ini tidak lebih dari 1000 kaki, dan bagi Qin Yichan itu bukan waktu yang singkat. Tapi saat dia di udara, dia sudah tertusuk oleh Raja Zer. Qin Yichan adalah tubuh bawaan saat ini, dengan lubang di tenggorokannya, tetapi dicubit oleh Raja Dewa Zer. Meskipun itu juga cedera serius, tidak fatal. Namun, meskipun Qin Yichan merasa tercekik di langit di kaki gunung, wajahnya yang diukir seperti pedang tidak bisa menahan tawa liar. Saya melihat seluruh tubuh Qin Yichan dipenuhi dengan riak yang ditolak oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak. Kekuatan semacam ini tidak hilang dari Raja Zer. Itu dapat menghancurkannya kapan saja. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pakaian brokat surgawi di tubuhnya, dan dia pasti akan mati jika dia jatuh ke ruang dan waktu. Tetapi pada saat itu Qin Yichan sepertinya tidak merasakan sakit, dan malah mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Dao Rou. Lihatlah kerangka itu. Apakah mata itu menghadapmu, Penatua Hefeng? Di atas gunung, ada keheningan, tetapi Qin Yichan lebih mencibir. Apakah kamu memblokir semua kekuatan? Sayang sekali kekuatanmu hanya bisa ada dalam jangkauan yang dicakup oleh gunung ini. Pada saat ini, Qin Yichan sudah melompat dari tebing dan tersedak di udara oleh Raja Dewa Zer. Namun, di sini, dia tidak berdiri di atas tebing, dan posisi ini juga membuat kerangka tidak dapat melihatnya tidak peduli seberapa bengkoknya itu. Bagaimana? Raja Dewa, bisakah kau duduk dan mengobrol sekarang? Wajah Raja Dewa Zer muram. Sekarang, kau telah memecahkan rahasia yang lebih besar, dan raja ini akan membunuhmu. Kamu tidak berani menghadapi Raja Dewa yang bisa menghancurkannya sampai mati kapan saja. Qin Yichan tertawa lebih bercanda, seolah-olah dia adalah tuannya. Gejolak ruang dan waktu telah menyelimuti saya. Saya adalah orang masa depan. Anda membunuh saya dan memengaruhi masa depan. Dengan hukuman surga, Anda tidak akan menjadi lebih baik. Terlebih lagi,
Kalian para Raja Dewa tidak pernah ingin berurusan dengan semut lagi. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu perlu menjelaskan alasannya sebelum membunuhku? Turbulensi waktu dan ruang semakin menyelimuti Qin Yichen, membuatnya hampir hancur, dan bahkan penampilannya yang berangin sulit untuk dipertahankan, berubah menjadi pedang emas dari waktu ke waktu. Suara Raja Dewa Zerg sangat suram, jangan berani-berani. Bagaimana dengan melepaskanmu? Tidak mungkin untuk bertahan dari pergolakan ruang dan waktu dengan kekuatanmu. Dan jika kamu berani pergi, temanmu akan mati. Wajah Raja Dewa Zerg gila. Dia masih ingin memegang segala sesuatu di tangannya. Tetapi Qin Yichen tersenyum dingin. Tapi tahukah Anda, turbulensi waktu dan ruang mungkin tidak membunuhku. Bahkan jika ini mungkin bagus, bahkan jika aku hanya memiliki 1 dari 1 miliar kesempatan untuk bertahan hidup. Gejolak ruang dan waktu akan menghancurkan saya. Saya tidak tahu ruang dan waktu mana yang akan saya masuki. Aku ingat terakhir kali kita dilempar ke wilayah Raja Huangquan. Aku tidak tahu kemana kita akan pergi kali ini. Wajah Raja Dewa Zerzu berubah. Dia sepertinya kehilangan semua permainan. Berteriak keras di langit. Tulang sayap bergetar. Dan Qin Yichen juga terlempar. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Semut. Semuanya kamu semut. Kamu membunuh keturunanku. Kamu memenjarakanku di sini. Kamu harus menggunakan aku. Tanda seru. Tanda seru. Meskipun Qin Yichen sangat kesakitan, dia membiarkan Raja Dewa Zerg marah. Dia tahu bahwa dia telah menangkap kelemahan lawan untuk membuat Raja Dewa yang bermartabat begitu marah. Raja Dewa Zerg sangat marah, dan seluruh dunia cacing tampak gemetar. Tetapi seperti yang dikatakan Qin Yichen, Raja Dewa ingin membunuhnya. Dia telah terbunuh, dan dia dilepaskan dengan melemparkannya dengan keras, yang hanya berarti bahwa Raja Dewa Zerg hanya berani untuk menghembuskan nafas. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Raja Dewa Zerg menundukkan kepalanya, dan pada saat ini, di atas gunung, suara kerangka datang lagi. Bagaimana Anda bisa tahu? Ditemani oleh suara kerangka, ada juga angin lembut dan Nian Wu yang berseru dari Hua Dao. Matanya menatap kita. Dia. Tampaknya kerangka itu telah mengalihkan pandangannya, dan angin lembut dan seni bela diri Hua Dao terbang satu demi satu. Dan alasan mengapa mereka dapat meninggalkan gunung ini jelas karena Qin Yichen telah merebut dominasi negosiasi ini, dan pemenjaraan tidak lagi berguna.